Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Ashar Temanggung Channel dimanapun Anda berada, pecinta dakwah Islamiyah, ketemu lagi bersama saya Andi M. Natsir dan tentunya bersama guru kami Ustadz Haji Ashar Temanggung. Gimana lagi kalau bukan di acara Bosara, obrolan santai seputar agama. Tentunya bersama Ustadz ATM. Baik. Siang hari ini kami kembali berlangsung di Geraha Patria Wisata atau kantor Patria Wisata yang beralamat di Jalan Faisal Raya, Ruko Ambasador nomor 1, Biro Travel Umroh dan Haji Plus. Jadi Assalamualaikum. Umroh, Haji, apa tuh benar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data mau mendaftar. Dari mendaftar. Di bawah. Sudah Di bawah, registrasi, iya, data mau mendaftar. Oh iya, salah terlambat karena registrasi, Iya. Bro. Jadi kalau sudah DP dikasih perlengkapan. Iya, Makanya dikasih sama Batli. Koper sudah. Patria begitu deh. Koper di depan, Ustaz. Alhamdulillah. Dia bilang, bawa video tuh Batli kah? Tuh. Ayo. Baik pemirsa, Ustadz Ijal sudah gabung. Kami bertiga lagi menyapa siang Anda, pagi Anda, malam Anda. Ya. Karena ditahu kondisinya di luar ini. Saya takut tahu Tidak malam ditahu juga kasih. jam berapa orang menonton. Takut tahu jam berapa. Tidak ada jam juga di sini, Ustaz. Tidak ada jam keadaan. Terserah dia jam berapa menonton. Baik, melanjutkan perbincangan di konten sebelumnya, Ustaz. Iya. Kan sebelumnya kita bahas masalah wudhu. Iya. Bagaimana Ustaz kalau tidak ada air? Iya. Jadi ada dua alat yang dipakai untuk bersuci. Bersuci. Apa itu? Yang pertama air, yang kedua kalau tidak ada air tanah. Tanah. Ya, jadi tidak boleh tanah. Ustaz bukan batu. Bukan. Tanah. Tanah itu aslinya kan tanah. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamum dengan tanah yang baik, yang bersih. Yeah. Nah, tanah inilah yang kalau tanah asli tidak ditemukan bisa dalam benda yang lain karena diyakini semua berasal dari tanah. Jadi alat bersuci itu sekali lagi dua, yang pertama air, yang kedua kalau tidak ada air tanah. Tidak boleh bilang satu air dua tanah karena tanah tidak boleh dipakai untuk bersuci atau kita tidak bisa bertayamum kalau masih ada air yang memenuhi syarat. Jadi tidak ada air baru kita memakai tanah untuk tayamum. Jadi aslinya atau asalnya adalah tanah. Kemudian kalau tanah secara fisik tidak memungkinkan maka yang lain. Misalnya orang di rumah sakit tidak bisa dapat tanah karena pasien, dia di tempat tidurnya terpal. Kenapa? Karena kita yakini semua yang ada di bumi ini itu berasal dari tanah. Kecuali Mr. Bean karena dia dari langit tiba-tiba dari planet gitu ya. Kalau yang lain pasti dari tanah. Jadi semua itu dari tanah kecuali Mr. Bean. Jadi mau karpet dari kain dari kapas dari tumbuhan yang bernama kapas. Jadi semua dari saripati tanah. Seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada air maka kita menggunakan tanah. Kalau diganti kata tidak ada tapi terbatas. Maksudnya itu air cuma bilang ini untuk minum ini, enggak ada itu untuk minum dan segala macam. Jadi pernah pada masa Nabi dalam perjalanan kemudian ini asal muasalnya atau asbabun nuzulnya ini tayamum dan cara tayamum. Ketika itu ada sahabat yang junub dalam perjalanan, kemudian dia datang menghadap kepada Nabi. Ya Rasul, boleh saya mandi pakai air ini? Kata Nabi, bagaimana mungkin kau mau pakai mandi sementara air sedikit? Nah kita ini banyak mau berwudu. Bersedia wudu tadi. Ada di air, tapi masa kau mau pakai sendiri? Jadi caranya kau bertayamum dengan tanah yang bersih. Pergilah dia sampai di sana dia menggulung-gulung. Dia membasuh seluruh badannya. Baru ya Rasulullah, saya sudah mengganti mandi junub dengan tayamum. Kata Nabi tidak seperti itu tayamum, maka dicontohkanlah. Jadi kalau tayamum itu turunlah ayat bahwa kalau kita bertayamum basuhlah wajah dan
tangan. Ya, kedua tangan. Jadi kalau wudhu itu seperti yang sudah disampaikan pada seri sebelumnya, kalau tayamum cukup dua, yaitu membasuh wajah bukan mencuci, ya sekedar mengusap wajah, kemudian tangan sampai siku. Ustaz, mungkin bisa kapan dipraktekkan, ya. Ustaz, bagaimana? Siapa tahu sahabat Asar Tamangun Channel belum mengetahui, makanya kita berbagi. Atau nak tahu minta lebih sempurna. Jadi ya biar lebih detail. Jadi tayamum itu syaratnya untuk sholat, nanti sah tayamumnya kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi duhur jam 12 lewat 5 menit. Jam 12 lewat 4 menit belum boleh tayamum. Lewat mentong karena belum masuk waktu. Jadi saya mau sholat duhur tapi batal wudhu saya, tidak ada air, maka nanti masuk waktu. Misalnya ditandai dengan azan. Jadi sudah ada yang azan berarti sudah masuk waktu, barulah kita tayamum. Kalau dia tayamum sebelum masuk waktu sholat, maka tayamumnya tidak sah untuk sholat. Jadi harus masuk waktu dulu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu mau duhur jam 12 lewat 5, dia wudhu jam 8 pagi. Selama dia tidak buang angin dan buang air besar, tidak membatalkan wudhunya, maka boleh dia langsung sholat begitu masuk waktu duhur. Kalau tayamum tidak boleh dua waktu, Ustaz. Tidak boleh sebelum masuk waktu. Satu. Yang kedua, satu tayamum untuk satu sholat wajib. Tidak. Jadi kalau duhur tayamum, sebentar mau asar tayamum lagi. Meskipun dia tidak kentut. Kan kalau wudhu bisa maghrib isya. Meskipun dia tidak. Jadi satu tayamum itu satu sholat wajib, tapi sholat sunat boleh. Jadi misalnya dia masuk waktu duhur, dia tayamum, baru sholat sunat qabliyah. Sudah itu duhur. Sudah itu sholat sunat ba'diyah, boleh. Tapi kalau yang musafir, dia duhur asar di jamak, maka ulama mengatakan begitu sudah salam ke kiri untuk sholat duhurnya, tayamum lagi baru sholat asar. Jadi satu tayamum untuk satu waktu, untuk satu sholat. Tapi ada juga yang memahami tetap tidak usah tayamum karena duhur asar ini memang dua sholat, tapi satu rangkaian karena dijamak, gabung. Saya ikut pada pendapat ulama yang mengatakan tidak. Jadi satu tayamum, satu sholat wajib dan beberapa sholat sunnah. Caranya ini, Ustaz. Hati-hatinya begitu. Sabar. Caranya kan dua dua. Kita praktek dulu, Jadi dibuka ini. Dibuka. Ku buka sungkemnya menek ya. Anggaplah ini juga dibuka. Karena saya pernah praktek begini. Mau jamaah umrah. Ternyata di pesawat 1 tahun jina buka. Saya bilang kenapa tidak bukan? Dia bilang kita tuh praktek di satu di mata-mata kucing ke stas ke satu tidak buka. Jadi itu di sampingnya mami bilang jama kok satu ji itu stasnya tuh praktek. Maka untuk amannya dibuka dua-dua saja. Contoh itu kodong. Untuk amannya dibuka dua-dua. Kemudian kacamata juga dibuka. Kapan pakai kacamata Anda baru lagi begini. Ustaz, di mana kita dapat debu ini? Ya. Pertama dulu ini. Kalau kita mau berangkat naik pesawat, kalau mau amannya, ambil sapu tangan, terus kasih debu. Bagaimana caranya itu debu, Ustaz? Jadi ambil debu toh tanah, baru ditaburi. Tanah kan dikasih halus, ditaburi. Sesudah itu digosok, kira-kira sampai meresap. Baru sudah itu sapu tangannya ditapis, tapesan, digoyangkan supaya tidak ada lagi karena kalau ada debunya yang dikantongi kotor. Jadi tapi yakin pasti ada sari-sari yang tinggal. Itu yang dilipat. Begitu kita mau bertayamum, buka itu sapu tangan. Jadi tayamumnya di atas sapu tangan, otomatis yakin bilang masih ada tanah tersisa. Meskipun sedikit. Itu pendapat yang paling hati-hati. Tapi pendapat ulama yang lain bilang tidak perlu. Cukup di sandaran pesawat, atau di dinding pesawat, atau di meja pesawat. Karena semua ini asal pembuatannya, asal kejadiannya pasti dari tanah.
Ya, seperti itu. Tapi tidak dikesampingkan itu masalah hadas di situ atau apa. Harus tanah yang bersih, sa'i dan thayyibah. Jadi kalau yang begini kan pasti sudah bersih nih. Nah, jadi anggaplah kita memakai pendapat yang kedua, berarti tidak perlu bawa sapu tangan. Kalau pendapat pertama, bawa sapu tangan yang sudah diketaburi debu, meresap, dibersihkan. Ya, kemudian Ustaz, ada tahu itu kuliah saya sapu tangan di atasnya itu batu bata, tapi yang sudah dihancur-hancurkan. Yang sudah dihancurkan sama karena bata juga berasal dari tanah. Tanah dikasih membeku. Jadi saja jangan kelereng karena nanti. Baguli kereta pesawat. Kita praktek. Lanjut. Supaya kelihatan. Jadi sudah masuk waktu sholat, baru kita mau tayamum. Jadi silop Ustaz. Ya. Jadi sudah masuk. Begitu masuk, kita bersamaan dengan memulainya itu kita berniat. Jadi ambil melengket di tempat duduk pesawat, atau di sandaran kursi, atau di meja kalau di rumah sakit, atau di atas tempat tidur. Di pundak. Jangan. Nanti main tek-tek ya. Jadi sudah masuk, kemudian langsung membasuh aja. Ya, membasuh aja. Dengan niat sengaja saya tayamum untuk mengharuskan sholat. Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Ya. Tidak perlu begini. Ya. Kecuali kalau di tanah asli, kita begini, ini membuang tanah. Berarti sebenarnya tidak dikehendaki itu juga tanah banyak, langsung karena dan makanya ada begini, ada juga begini, ada juga begini. Ini bukan gerakan tayamum, tapi ini gerakan membuang debu. Jadi kalau di pesawat begini, nah tidak ada debu, untuk apa begini? Tidak perlu. Kecuali itu yang batu bata Kalau ada tanahnya. Tapi kalau tidak ada tanah melengket tidak usah. Jadi melengket begini. Sudah itu langsung wajah. Sudah niat ini. Sengaja saya tayamum untuk mengharuskan sholat kan Allah. Wajah. Sudah itu turun lagi. Diusahakan bukan yang ditempeli tadi. Jadi kalau tadi di atas ini, berikutnya di bawah. Jangan bagi variasi. Sini, sebentar sini lagi. Terlalu variasi. Ada Celedan itu kalau ada jamaah nempel kiri di sana begini. Jangan dikasih begitu. Begini mau dulu di atas toh, sebentar muka baru di bawah. Lagi. Ini tidak. Ada lagi di belakang tuh. Jangan terlalu atau di sini baru ke sana. Jangan. Jadi ulang. Masuk, kemudian niat ini sengaja saya tayamum mengharuskan salat. Salat itu turun lagi, ya sebelahnya lagi. Baru kasih ketemu. Kemudian ini jari. Terus ke bawah. Sampai ketemu yang runcing ini. Nah, kasih lewat sedikit, baru putar ke depan. Putar ke atas, ke depan, baru langsung lagi. Posisinya seperti ini, ya. Baru ke bawah. Lanjut, tidak usah lagi tempel. Lanjut, lewat lagi siku, kembali ke atas, dari atas ke depan. Selesai. Baca doa, langsung sholat. Tapi kukira 3 kali Ustaz. 1 kali. Ya 1 kali cukup. Karena tidak disebutkan jadi harus 3 kali. Beda kalau wudu. Kalau wudu sunatnya 3. Ini masing-masing 1 kali. Begini. Wajibnya kemudian 1 kali. Kemudian kita tolong wajah, kembali lagi begini, ya. Ke bawah, ke atas, ke depan, langsung ini selesai. Tidak harus begini Ustaz. Tidak harus semuanya. Cuma kalau di sini ke belakang, ini ke tangan melengkung supaya kena juga pinggirnya. Ya, jadi seperti itu tayamum, dan sesudah itu kita langsung melaksanakan sholat. Boleh qabliyah dulu, boleh. Kemudian sholat wajib, sesudah itu baru ba'diyah, baru selesai. Kenapa tayamum cuma muka dengan tangan? Begitu aturannya dalam Al-Quran. Tidak bisa ditambah-tambah. Bilang tuh, kupikir tuh dia bilang bayangkan kalau nasuruh tuh wudu. Apa lu kumur-kumur dan ada yang begitu. Ada yang begitu karena dia tidak tahu. Jadi dia di pesawat itu, bami tayamum, cara tayamum. Aku urut. Sudah tuh.
Saya bilang siapa toh yang ngajarin. Sama manasik. Jadi dikiranya itu tayamum pengganti wudhu biar caranya. Ustaz, pertanyaanku bukan jawabannya Patria. Oh bukan. Nah, manasik ini kamay yan. Bekasi begini tangannya. Ya. Untuk tidak. Oh. Ya. Apa jadi itu? Debu. seperti itu. Sahabat Asar Tamangun Channel dimanapun Anda berada, dimengerti di kapan penjelasan ringkas, singkat dan padat. Ya, dan nantikan terus seri fikih ini seri fikih. secara bertahap. Ya. Ya, ini materi singkat tentang tayamum. Mungkin pasti banyak sekali pertanyaan yang mau nanti. Dan saya yakin banyak pemirsa yang keliru tayamum. Iya. Makanya singkatnya di sini. Singkatnya di sini. Iya. Jadi tonton kita terus di Ashar Tamanggong Channel. Ya. Ya. Baik, terima kasih pemirsa. Itu tadi sekelumit tentang tayamum seperti penyampaian Ustadz. Nantikan kita terus konten-konten Islami, konten-konten fikih yang akan dijelaskan langsung oleh Ustadz Ashar Tamanggong, tentunya di Ashar Tamanggong Channel. Dan kalau pemirsa, kalau mau ada simulasi tayamum di pesawat, ya jangan lupa umroh di Patria Wisata. Terima kasih. Saya Andi M. Natsir. Saya Asrijan. Ashar Tamanggong. Ya, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.